Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizka Maulidina dari kelas 12 MIPA 3 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari rahmat Islam bagi alam semesta. Pertama yaitu perkembangan Islam di dunia. Pada benua Asia, negara pertama yaitu India. Islam masuk pada abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad 13 sampai dengan 15 di India. Buktinya adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya sebagai berikut: 1. Kerajaan Sabaktakin, 2. Kerajaan Ghazi, 3. Kerajaan Mamalik, 4. Kerajaan keturunan Khilji, 5. Kerajaan Taklak. Kedua yaitu negara Pakistan. Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Ide pembukaan negara ini bermula dari Syed Ahmad Khan, kemudian dicetuskan oleh Muhammad Iqbal dan akhirnya direalisasi oleh Muhammad Al-Jidad. Pada 1947, Inggris menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, yaitu tanggal 14 Agustus 1947 untuk Pakistan dan tanggal 15 Agustus 1947 untuk India. Sejak itulah Pakistan lahir sebagai negara Islam. Muhammad Ali Jinnah diangkat sebagai gubernur jenderal dengan gelar Quaidin Azam atau pemimpin besar. Ketiga ada Afghanistan. Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjut berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Keempat yaitu Tiongkok. Islam masuk sekitar abad ke-10 yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutera. Pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam dapat berkembang pesat meskipun negara itu menganut komunis. Kelima ada Singapura. Muslim di Singapura lebih dari 15% dari jumlah penduduk yaitu lebih dari 476.000. Sebagai pusat kegiatan Islam ada lebih dari 80 masjid di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuk MUIS atau sering disebut Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Keenam ada Thailand. Islam masuk melalui kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan mereka dikeluarkan dari tawanan dan mereka tersebut dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Ketujuh ada Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao, Filipina adalah membalik yang bernama Kebungsuran pada abad ke-15. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz atau sering disebut Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan. Umat Islam mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Oleh karena itu, Moro berjuang mempertahankan diri agar dan agama dan identitas sebagai Muslim. Kedelapan ada Malaysia. Sidi Abdul Aziz berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka, kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan raja pertama Sultan Permaisuri. Setelah wafat digantikan oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju. Sampai sekarang perkembangan Islam di Malaysia makin pesat dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Islam merupakan agama resmi negara Malaysia. 9. Brunei Darussalam. Agama Islam berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Agama Islam merupakan agama resmi negara Brunei Darussalam. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri termasuk Indonesia. Penduduk Brunei mayoritas beragama Islam. Kedua, Brunei Afrika. Pertama ada Habasyah. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin
baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Akhirnya umat Islam mulai berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses ini berjalan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Kedua ada Mesir. Umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As memukul pasukan pertahanan Bizantium. Daerah demi daerah jatuh ke tangan para pasukan muslimin. Dari mulai Pelesu, Hipeolis sampai Alexandria. Sebelum Iskandaria jatuh, setelah jatuh lebih dahulu, daerah-daerah pinggiran bekas wilayah Babilonia yang sekarang dikenal dengan sebutan Kairo Lama, Iskandaria jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 624 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Ketiga ada Afrika Utara. Islam mulai masuk pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dengan menguasai wilayah Barca. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja seperti Kartago dan Ceuta. Oktober 647 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah memasuki wilayah Bizantium di Afrika Utara. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah tersebut, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa dan Barbar di bawah pimpinan Gregorius. Keempat ada Amerika. Islam masuk ke benua Amerika sebelum Columbus menginjak kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquins sejak tahun 900 Masehi. Ketiga ada benua Eropa. Pertama, Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol atau Andalusia pada tahun 1975 sekelompok pemuda masuk Islam. Mereka mendirikan masyarakat Muslim di Cordova. Kemudian pada tahun 1178 mereka dapat melaksanakan sholat Idul Adha di katedral bekas masjid setelah memohon izin Uskup Cordoba Monsignor Infantes Floret. Bahkan wali kota Tulio Anguilla melaksanakan teori kerukunan beragama. Ia menawarkan umat Islam menggunakan taman kota dengan diberi kemah besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan sholat berjamaah. Kedua ada Rusia. Rusia jatuh di tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Qutaibah berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijakan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam. Keberhasilannya dimulai tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Selanjutnya masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Periodisasi menurut Harun Nasution. Pertama, periode klasik pada 650 sampai 1250 Masehi meliputi masa ekspansi, integrasi, dan masa keemasan Islam dan masa disintegrasi. Kedua, periode pertengahan pada 1250 sampai 1800 Masehi, masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Masa 3 kerajaan besar terdiri atas 2 fase, yaitu fase kemajuan 2 pada 1500 sampai 1700 Masehi dan fase kemunduran 2 pada 1700 sampai 1800 Masehi. Periode modern pada 1800 Masehi sampai sekarang. Ketiga, periode kebangkitan umat Islam terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir tahun 1801 Masehi. Mereka tersadar dari tidur panjangnya dan melihat bahwa kemajuan peradaban sudah berpindah dari umat Islam ke dunia barat.
Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Kedua, kemajuan intelektual. Pertama, filsafat. Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Syaikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bazah yang dilahirkan di Saragossa. Masalah yang dikemukakan bersifat etis dan eskatologis. Karya monumentalnya adalah Tadbir al-Mutawahhid. Abu Bakar Ibnu Tuwafail, penduduk asli Wadi Ashi, Granada. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzan, Ibnu Yurs 1126 sampai 1198 Masehi dari Cordova. Ia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah al-Mujtahidah al-Kindi pada 805 sampai 873 Masehi. Al-Ghazali 450 sampai 550 Masehi. Kedua, ada kedokteran. Ibnu Sina atau Avicenna adalah tokoh paling terkemuka di bidang ini. Di samping sebagai filsuf, ia mewariskan sekitar 267 buku karyanya. Al-Qanun fi at-Tibb adalah bukunya yang terkenal di bidang kedokteran. Ketiga, ada astronomi. Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqah dapat menemukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Az-Zakarkali adalah seorang ahli astronomi yang pertama kali mengenalkan astrolabe, yakni instrumen yang digunakan untuk mengukur jarak sebuah bintang dari horizon bumi. Selanjutnya matematika. Al-Khawarizmi ahli matematika sekaligus penemu angka 0 dan penemu salah satu cabang ilmu matematika, algoritma yang diambil dari namanya. Pengaruh dalam perkembangan matematika, astronomi, dan geografi tidak diragukan lagi dalam catatan sejarah. Selanjutnya fisika. Abdurrahman Al-Khazini menulis kitab Mizanul Hikmah pada tahun 1121 sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, mewujudkan tabel berat jenis benda, cair dan padat, dan berbagai teori tentang fisika. Selanjutnya kimia. Jabir Ibnu Hayyan, master ilmu kimia yang diakui oleh dunia. Ide-ide eksperimen Jabir sekarang lebih dikenal sebagai dasar untuk mengklarifikasi unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, non-metal, dan penguraian zat kimia. Selanjutnya, masa kemunduran peradaban Islam di dunia. Faktor-faktor kemunduran Islam: 1. Krisis di bidang politik. 2. Krisis di bidang keagamaan. 3. Krisis di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Faktor internal. 1. Keruntuhan Islam sering disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya para pemimpin. 2. Kemungkinan terjadinya desentralisasi dan pembagian kekuasaan di daerah-daerah. 3. Perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dan non-Muslim. 4. Pengkhianatan oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaan. 5. Banyak orang yang kelaparan tidak diperhatikan. 6. Serangan Al-Ghazali terhadap para filsafat dan ilmuwan yang menyerang rasionalisme. Faktor eksternal yaitu pengaruh buruk dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. 2. Pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar Salib Nasrani dari barat. Oke, sekian mungkin materi dari Rahmat Islam bagi alam semesta dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.